Salam saudaraku, selamat bertemu di saluran YouTube Masalah Itu Baik. Saya berdoa dan berharap supaya setiap saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan di saluran ini boleh dibangun menjadi manusia dewasa rohani yang mengenal Tuhan Yesus dan mau melakukan perintah Tuhan Yesus. Sebelum kita membicarakan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur ya Tuhan untuk pertemuan pada hari ini di mana kami boleh belajar untuk mengenal Tuhan. Sebab melalui pengenalan kami akan Tuhanlah, kami akan mau melakukan perintah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sungguh kepada mula hati kami percaya, hamba-Mu menyerahkan pembicaraan pada saat ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, di dalam kehidupan ini kita cenderung melakukan perintah atau kehendak orang yang kita kenal. Jika seseorang yang tidak kita kenal mengeluarkan sebuah perintah atau suruhan, kita cenderung ragu-ragu dan bimbang terhadap apa yang dikatakannya. Tetapi kalau kita mengenal dia, maka kita akan segera respon dan melakukan apa yang diperintahkannya. Contoh saudaraku, jika saudara punya seorang kenalan yang selalu menolong saudara dalam setiap kesulitan, dan ketika dia menyuruh saudara untuk melakukan sesuatu, maka saudara akan respon sebab saudara mengenalnya. Namun jika seseorang melintas lewat dan memanggil saudara untuk menyuruh saudara melakukan sesuatu, maka saudara akan berpikir, kenapa saya harus melakukannya? Dan banyak pertimbangan lainnya saudara. Itulah sebabnya saudara, kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah, supaya melalui masalah itu kita mengenal Tuhan. Saudaraku, di dalam Lukas pasal 5 dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus datang ke pantai Danau Genesaret untuk mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Pada pagi itu saudara, nelayan-nelayan sudah membereskan jalan mereka untuk kembali ke rumah. Lalu Tuhan Yesus naik ke salah satu perahu yang bernama Simon, dan Tuhan Yesus menyuruhnya untuk menolakkan perahunya ke tempat yang sedikit jauh dari pantai. Lalu di atas perahu itu Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang banyak. Setelah Tuhan Yesus selesai mengajarkan firman Tuhan, lalu dia berkata kepada Petrus, Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan lemparkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, namun kami tidak menangkap seekor ikan pun. Tetapi karena Engkau mengatakannya, aku akan melemparkan jala. Dari apa yang dikatakan Simon saudara, dapatlah kita ketahui bahwa pada masa itu bukanlah musim di mana ikan mudah ditemukan. Apalagi pada hari pagi saudara, di waktu yang tidak tepat untuk menangkap ikan. Namun Simon mengatakan, aku akan melemparkan juga. Apa yang dikatakan Simon? Guru. Saat itu Simon mengenal Tuhan Yesus hanya sebagai guru, sebab Tuhan Yesus mengajar dari atas perahunya kepada orang banyak. Sebatas itulah pengenalannya kepada Tuhan Yesus. Banyak penduduk dunia ini merasa kagum terhadap isi Alkitab. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang baik.
Mereka mengagumi, mempercayai apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak mau menyebut Yesus Tuhan. Karena apa? Karena mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka belum mengalami Tuhan Yesus. Setelah Petrus melemparkan jalannya, lalu dia merasa terkejut. Karena begitu jala itu ditarik, jala itu penuh sekali dengan ikan. Akhirnya Petrus harus memanggil temannya yang lain untuk datang membantu mereka. Dan 2 perahu penuh diisi dengan ikan. Suatu peristiwa yang belum pernah dialami oleh Petrus seumur hidupnya. Lalu apa yang dikatakan Petrus setelah dia melihat semua yang terjadi itu? Ini saya bacakan saudara. Dari Lukas pasal 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kalau tadi dia berkata guru, sekarang dia mengatakan Tuhan. Bagaimana proses perubahan paradigma pikiran Petrus? Itu dimulai dari masalah. Sepanjang malam dia sudah mencari ikan, namun tidak dapat. Pagi hari tak mungkin dapat ikan. Tapi kenapa ini ikan bisa didapat sampai 2 perahu penuh sekali melempar jala? Oh, ini pasti Tuhan. Melalui masalah itulah dia mengenal Tuhan. Dia tahu bahwa Yesus bukan manusia biasa. Yesus adalah Tuhan. Saudara, itulah juga tujuan daripada masalah yang saudara hadapi dan yang saya hadapi. Supaya kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Bukan berdasarkan ucapan bibir lidah, bukan berdasarkan perkataan orang, bukan berdasarkan tulisan, tetapi kita sendiri telah mengalaminya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Rasul Yohanes menulis demikian. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami raba, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami saksikan dari firman hidup itu, itulah yang kami sampaikan kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Tujuan daripada masalah yang saya dan saudara alami adalah supaya kita boleh melihat, supaya kita boleh mendengar, supaya kita boleh menyaksikan Yesus itu Tuhan. Supaya mulut kita ini boleh percaya kepada Tuhan, supaya kita boleh menceritakan Yesus kepada orang lain. Saudara, kalau saudara mengalami mujizat, ketika saudara datang kepada Tuhan Yesus, jangan diamkan. Jangan tutup mulut. Semua orang-orang yang mengalami pertolongan yang ajaib dari Tuhan Yesus, mereka buka suara, mereka tulis. Saudara, dengan tujuan supaya orang-orang datang kepada Yesus, supaya orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, supaya orang-orang mau melakukan perintah Tuhan Yesus. Sebagaimana tadi sudah saya katakan, orang tidak mungkin mau langsung tanggap melakukan perintah dari seorang yang tidak dikenalnya. Melalui masalah yang dihadapi Petrus, dia mengalami Tuhan Yesus. Karena itu ketika Tuhan berkata,
mulai sekarang aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Petrus segera meninggalkan perahunya, meninggalkan seluruh pekerjaannya, dan mau mengikut Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia mengenal Yesus sebagai Tuhan. Yesus ini bukan guru, Yesus ini bukan manusia biasa. Apa yang dikatakannya pasti terjadi. Saya tidak perlu khawatir. Saudara, jika saudara sekarang sedang mengalami masalah, dengarkan khotbah saudara, datang ke gereja, dengarkan perintah Tuhan. Lakukan saudara, walaupun saudara belum tahu. Tulus saudara lakukan perintah Tuhan. Setelah saudara melakukan perintah Tuhan, saudara akan melihat mujizat. Mulai itu, saudara akan mengenal Tuhan. Saudara akan tahu bahwa Yesus itu bukanlah sebuah cerita. Tuhan Yesus bukan masa lalu. Tuhan Yesus itu hidup. Dahulu hidup, hari ini hidup, selama-lamanya hidup. Karena dia hidup, dia akan terus berkarya. Dia akan terus melakukan perbuatan-perbuatan besar. Dan perbuatan-perbuatan itu akan nyata di dalam melalui masalah-masalah yang terjadi. Demikianlah sudut pandang kita seharusnya saudara di dalam masalah-masalah yang kita alami dalam hidup ini. Kalau kita tahu bahwa masalah adalah kesempatan bagi kita untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin melihat mujizat dari Tuhan, kita tidak akan takut, kita tidak akan cemas, kita tidak akan gentar. Jika ada masalah, kita akan ikut apa yang Tuhan Yesus katakan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan apa yang dikatakan, yang diberikan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kasih firman-Nya. Firman Tuhan inilah yang mendatangkan kelegaan saudara. Inilah yang mendatangkan kemenangan. Ketika Tuhan Yesus ada di perjamuan kawin di Kana, saudara, mereka kekurangan anggur. Lalu Tuhan kasih perintah, timba air, cedok air, penuhilah tempayan-tempayan ini dengan air. Dan setelah itu cedok, bawa ke pemimpin pesta, berikan kepadanya. Ketika mereka melakukannya saudara, apa yang terjadi? Perubahan besar terjadi. Air itu berubah menjadi anggur. Saudara, hanya dengan melakukan perintah Tuhan. Dan kita pasti akan melakukan perintah Tuhan. Sebab perintah Tuhan itulah menjadi jalan kelepasan bagi kita untuk keluar dari masalah-masalah. Sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita pada hari ini, saya mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau mengizinkan kami mengalami masalah, supaya kami semakin mengenal-Mu, supaya kami semakin taat kepada perintah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Biarlah pengenalan kami semakin dalam akan Tuhan. Ketaatan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan semakin sungguh-sungguh ya Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki. Sehingga Tuhan mengizinkan kami, orang-orang yang percaya, mengalami masalah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Aku berharap saudara-saudaraku kuat, tangguh, teguh imannya dalam menghadapi masalah apapun yang mereka alami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali saudara besok di saluran ini. Saudara, saya dorong untuk membagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada orang lain, supaya mereka pun boleh percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Akhirnya saudara, saya terus berdoa supaya kita semua menjadi manusia-manusia kuat, manusia-manusia pemenang, manusia-manusia yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai bertemu kembali saudaraku. Salam.